Kementerian Kelautan, KKP, Kelautan dan Perikanan, itu tidak ada desakan yang serius gitu dari Komisi 4 kepada KKP. Bahkan ada salah satu kesimpulan itu mereka mengapresiasi tindakan KKP untuk mencopot pagar itu. Padahal itu tindakan, kalau kata salah satu legislator ya, Bung Adian, ini pahlawan kesiangan gitu. Karena masyarakat sudah terlanjur menderita, nelayan di sana sudah terlanjur tidak bisa melaut, baru dicopot. Penggunaan alih fungsi 20 juta lahan ini apakah betul hanya untuk sektor pangan atau tadi mungkin Mas Oka menyampaikan soal untuk kebutuhan energi juga. Halo Sobat Parlemen Watch. Hari ini kita kedatangan dua pemantau parlemen dari Indonesian Parliamentary Center. Ada Muhammad Ihwanul Reza dan juga Miftahul Jana. Kita akan langsung aja ke pembahasan. Yang pertama nih, Reza dan Miftah. Kita tahu jelang Lebaran tuh harga pangan naik. Bahkan yang kita tahu juga harga cabai bisa sampai 100.000 lebih. Bawang juga 60.000 lebih gitu ya. Dan kita tahu respon dari pemerintah gitu ya, dari Wamentan yang justru malah merespon katanya nggak apa-apa naik sekali-sekali, atau presiden yang justru menyarankan untuk jangan makan pedas-pedas. Kalau dari pemantauan dari DPR sendiri, adakah kemudian fungsi-fungsi di DPR gitu yang bisa membahas soal ini, dan adakah gimana implementasinya di DPR soal kenaikan harga ini? Iya, menarik juga Mas Oka apa yang tadi disampaikan di awal tahun ini begitu ya, di tahun 2025. Kalau dikatakan fungsi daripada parlemen itu sendiri sebetulnya setelah diakomodir atau dijalankan secara formal, yaitu oleh Komisi 4 DPR RI yang juga membidangi sektor pertanian dan juga kelautan. Nah, kalau tadi dikatakan soal sektor pangan begitu, salah satunya soal kenaikan harga pangan dan ketersediaan stok menuju atau menghadapi hari besar keagamaan gitu, terutama hari raya Idul Fitri. Sebetulnya pada tanggal 4 Februari 2025 dari pemantau parlemen IPC itu sudah melakukan pemantauan baik di pemantauan rapatnya ataupun di pemantauan lapsing. Nah, kebetulan di tanggal 4 itu dari Komisi 4 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan para mitra, yaitu salah satunya ada juga dari Bulog dan juga ada dari ID Food selaku perusahaan BUMN yang bergerak di sektor holding pangan, serta ada dari Pupuk Indonesia. Nah, dari tiga lembaga tersebut yang dihadirkan dalam RDP, salah satu pokok pembahasannya itu mengenai ketersediaan stok pangan. Dan di situ perwakilan atau direktur ya, salah satu pimpinan daripada ID Food itu menjelaskan Renstra dan juga capaian-capaian distribusi daripada rantai pasokan makanan itu di tahun 2024, kemudian dibandingkan juga dengan rencana di tahun 2025. Nah, mungkin salah satu tadi yang dimention oleh Mas Oka gitu ya, yaitu soal salah satu komoditasnya itu adalah cabai. Nah, cabai ini menjadi salah satu komoditas utama yang diakomodir atau ditugaskan kepada ID Food untuk dikelola, yaitu dalam 10 bahan pokok begitu ya, salah satunya cabai. Kalau kita mengacu ke kondisi nasional hari ini, berdasarkan data daripada CNN, di awal tahun 2025 itu kenaikan harga cabai itu sudah mencapai kurang lebih 34%. Dan kalau dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, itu kenaikannya di angka sekitar 44-45%. Nah, ini kan angka yang cukup signifikan, mengingat cabai ini juga tadi masuk ke dalam komoditas utama yang permintaan atau demand dari masyarakat itu cukup tinggi, apalagi menjelang hari raya Idul Fitri. Dan kalau kita bicara tadi persentase kenaikan, bicara kenaikan harga yang ada di masyarakat itu sebetulnya memang masih di angka harga amannya gitu, titik amannya di sekitar 47.000 sampai dengan 55.000. Akan tetapi kalau kita ambil data di rata-rata tertinggi, terutama di daerah Indonesia Timur ya, di Papua, daerah Nduga terutama, itu angkanya bisa menyentuh sekitar 180.000 per kilo. Nah, ini kan merupakan kesenjangan yang cukup tinggi, yang apabila kalau tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini Bappenas ataupun juga ID Food misal,
yaitu akan menjadi polemik tersendiri, mengingat pangan ini juga merupakan salah satu program utama. Ketahanan pangan nih salah satu program utama daripada Bapak Presiden Prabowo gitu dalam visi Astacitanya. Jadi itu yang perlu kita kawal bersama mengenai performa daripada DPR. Nah, kemudian sebenarnya menarik juga di rapat tanggal 4 itu terkait salah satu kesimpulannya, DPR bersama pemerintah, DPR itu meminta salah satunya PT Bulog dan juga mitra-mitra terkait itu untuk membuat formulasi yang lebih komprehensif gitu terkait sinergitas dengan TNI Polri dalam urusan pangan. Nah, ini kan yang juga menjadi satu kekhawatiran dari masyarakat ketika misal institusi yang harusnya fokus terhadap bidang keamanan juga pertahanan negara itu dipaksakan gitu untuk mengelola sektor yang bukan jadi prioritasnya. Kayak misal contoh program food estate itu juga mengalami banyak sekali catatan dari berbagai elemen masyarakat sipil seperti deforestasi dan sebagainya, yang ini justru disampaikan di dalam rapat DPR dan itu permintaan langsung dari komisi kepada mitranya. Nah, ini kan juga perlu diperhatikan atau dikawal secara bersama. Sinergitasnya itu seperti apa nanti. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri sepadannya kurang lebih seperti itu ya. Barangkali dari Mbak Miftah atau Mas Ko ada tanggapan? Baik, terkait naiknya harga pangan gitu ya. Nah, kalau berdasarkan pemantauan aku yang terutama Raker sama Kemenhub itu kan ada kaitannya juga sama yang 20 juta hektar lahan itu. Nah, itu ada beberapa fraksi yang kayak masih menanyakan gitu loh. Sebenarnya itu yang dari 20 juta hektar lahan itu kegunaannya untuk apa saja? Misalnya apakah itu untuk swasembada pangan, itu terus entah itu energi atau air dan sebagainya gitu kan. Tapi ada juga beberapa fraksi yang kayak menanyakan sebenarnya rincian atau penjelasan fungsi atau istilahnya kayak tujuan akhir dari program pembukaan lahan yang 20 juta hektar itu untuk apa saja gitu sih. Dan respon dari Kemenhub yakni Raja Juli itu juga ada beberapa respon yang tidak bisa dijelaskan secara pasti karena dari menteri beserta jajarannya itu sendiri tidak membawa data pada saat rapat kerja seperti itu sih. Oke, berarti menarik juga ya, karena apalagi kan program pemerintah kita gitu ya, Presiden hari ini gitu, Prabowo dan Gibran gitu ya, punya program makan bergizi gratis gitu, yang mana sebetulnya akan sangat berpengaruh gitu sama performa gimana program itu dijalankan gitu ketika harga pangannya kemudian malah naik. Nah, dan kita juga tahu juga ada yang baru-baru ini permasalahan soal misalnya Badan Gizi Nasional nunggak 3 bulan untuk pembayaran dapur dari MBG itu sendiri. Apakah sebetulnya kenaikan harga ini ada pengaruh gitu dari pembahasan di DPR atau pengawasan dari DPR atau sebagainya macamnya? Mungkin kalau tanggapan dari saya terkait kenaikan harga pangan terhadap mungkin program strategis daripada MBG dan kemudian apa yang menyangkut soal visi daripada Astacita itu sendiri, sebetulnya ini menjadi momentum ujian gitu dari kabinet dan juga mungkin parlemen ya, karena kan hari ini Presiden Prabowo itu didukung oleh kurang lebih 80-90% kursi di parlemen. Nah, sehingga perihal komitmen daripada suatu janji politik ini yang perlu ditagih adalah bagaimana suatu program yang itu dikatakan program strategis itu justru mungkin jangan sampai dikesampingkan, karena ya tadi salah satunya soal ketahanan pangan itu akan menjadi sektor yang cukup urgent, mengingat ke depan Indonesia dan juga bahkan di banyak negara di dunia begitu ya, itu akan mengalami atau menghadapi tantangan krisis iklim. Jadi ketidakpastian iklim akibat ya ulah manusia itu sendiri pada akhirnya, dan juga komitmen dari negara-negara di dunia ini termasuk Indonesia yang juga itu nantinya akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ya utamanya manusia ya, dan juga keanekaragaman hayati dan juga lingkungan hidup ke depannya. Sehingga korelasi antara kenaikan harga pangan dan juga program-program tadi itu menurut saya akan sangat mempengaruhi gitu, karena kan salah satu tujuan gitu ya, tujuan diciptakannya atau dicetuskannya program MBG makan bergizi gratis itu adalah untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, kalau semisal harga
misal harga beli ataupun harga jual itu tidak sesuai dengan petani-petani kita, dengan distributor-distributor kita, ini kan justru yang jadi pertanyaan, MBG ini akan menguntungkan pihak siapa gitu. Nah disinilah peran DPR, kejelian DPR ini perlu ditekankan gitu. Jadi bentuk pengawasan yang betul-betul komprehensif yang harus dijalankan. Ya jadi itu. Iya, jadi jangan sampai MBG itu jadi makan bersyukur gratis ya, jangan jadi makan gitu. jadi makan bergizi gratis aja. Walaupun nggak enak atau gizinya kurang dimakan aja gitu. Jadi kan jangan sampai seperti itu karena kan perihal masa depan anak bangsa gitu. Iya, dan dari kita tahu dari Reza tadi banyak juga soal gimana krisis iklim akan mempengaruhi, terus ke depan juga akan semakin sulit lah kemudian kedaulatan pangan yang segala macam diusahakan itu. Adakah kemudian rancangan legislasi gitu dari DPR ataupun pemerintah gitu, inisiasi yang kemudian untuk mendukung kemudian melindungi pasokan pangan di Indonesia ini gitu, seenggaknya sampai 2045 Indonesia emas, kalau beneran emas ya gitu. 2045 atau 2030 nih. 2030 bubar kan. Iya betul. Sebetulnya kalau terkait rancangan atau inisiatif RUU begitu ya. Kalau dari Komisi 4 sendiri itu ada salah satu rancangan undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas prioritas tahunan ya tahun 2025, itu salah satunya rancangan undang-undang kehutanan. Nah di sini sebetulnya akan mengatur tuh terkait nantinya bagaimana penggunaan lahan ataupun pengalihfungsian lahan atau hutan itu sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan, yang tentunya keberpihakannya itu adalah harus keberpihakan pada keberlanjutan, bukan hanya keberpihakan terhadap bisnis dan juga kepentingan pengusaha, tetapi betul-betul masyarakat terdampak yang harusnya merasakan manfaat dari rancangan undang-undang ini. Nah, akan tetapi dari hasil pantauan kami yang sangat disayangkan, walaupun RUU Kehutanan ini masuk ke dalam prolegnas prioritas, DPR melalui Komisi 4 ini belum sama sekali melakukan pembahasan, bahkan masuk tahap penyusunan pun belum, sehingga komitmen ini yang juga perlu kita tagih bersama ke dewan-dewan kita, mungkin yang ada di dapil masing-masing atau mungkin direct langsung ke AKD terkait ya, ke Komisi 4, komitmen ini seperti apa. Karena kalau kita bandingkan dengan RUU yang lain gitu yang juga disuarakan oleh masyarakat sipil seperti RUU PPRT yang sudah mandek kurang lebih 20 tahun, kemudian RUU masyarakat adat yang juga sudah mandek kurang lebih 15 tahun, jangan sampai kan hal itu terulang kembali gitu di RUU yang banyak masyarakat menggantungkan hajat hidupnya di situ, sehingga keberpihakan ini yang perlu diuji dari dewan-dewan kita, dari wakil-wakil kita yang ada terutama di Komisi 4 ya, yang ditugaskan untuk membahas RUU ini. Jadi mungkin di masa sidang ketiga barangkali ya harusnya ini akan, ya semoga segera dibahas karena di masa persidangan 2 kan sudah di akhir gitu. Gitu. Dari Miftah ada tambahan atau? Oke, melanjutkan yang disampaikan tadi, sebenarnya untuk berkaitan sama pangan ya, nah itu udah ada namanya yang RUU Pangan, tapi sejauh pemantauan kami juga, terutama yang di agenda harian, itu tanggal 12 bulan Maret 2025 itu ada pembahasan NA terkait RUU Pangan. Naskah akademik. Iya, nah itu cuman baru dilakukan sekali, dan sampai terakhir hari ini itu aku cek di laporan hasil kerjanya berupa laporan singkat, itu belum ada terkait hasil dari rapat yang NA itu tadi sih. Jadi kita juga belum mengetahui isi dari rapatnya itu seperti apa, walaupun kita memantau secara langsung terkait rapatnya dari awal sampai akhir, tapi kan poin-poin yang disampaikan itu kan kita juga harus memantau dari laporan singkatnya gitu sih. Harus transparan ya Ibu. Iya. Menarik nih yang disampaikan oleh Mbak Miftah juga soal tadi transparansi, laporan singkat dan sebagainya. Jadi berdasarkan pantauan kami, IPC ini mengumpulkan data berdasarkan laporan singkat hasil rapat dan juga pemantauan rapat baik secara online maupun secara langsung gitu. Nah, berdasarkan catatan kami, Komisi 4 itu dalam masa sidang 2 tahun sidang 2024-2025 itu kurang lebih sudah melaksanakan rapat sebanyak 17 kali. Nah, sayangnya dari 17 kali rapat itu hanya 8 rapat yang sudah tersedia lapsingnya, yang bisa diakses oleh publik, termasuk oleh IPC itu sendiri yang kita jadikan bahan ya untuk kita ngobrol hari ini dan juga kita publikasikan ke masyarakat luas. Nah, ini kan jadi PR juga bagi Komisi 4, mengingat Komisi 4 ini juga jadi salah satu komisi yang cukup strategis
karena bidang-bidangnya itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti pangan tadi disebutkan, kemudian soal pertanahan, kehutanan dan juga kelautan. Sehingga kalau tadi dikatakan transparansi ini jadi hal yang perlu ditingkatkan, saya cukup sepakat gitu. Karena berarti ya masih banyak yang perlu dikejar dari transparansi itu. Dari 17 baru 8 yang dipublikasi. Belum lagi untuk rapat-rapat yang sifatnya audiensi ataupun RDPU itu bahkan tidak ada ya lapsingnya. Tidak ada, itu belum dipublikasikan. Padahal kan penting gitu ketika kita mengundang elemen masyarakat sipil atau masyarakat terdampak dalam rapat parlemen, tapi nggak ada transparansinya, ya buat apa gitu. Artinya kan ini yang juga perlu jadi catatan bagi Komisi 4 terutama. Itu. Iya, menarik. Apalagi kemudian ya transparansi ini jadi permasalahan gitu beberapa hari ke belakang gitu ya, soal gimana rapat digelar tertutup, terbuka dan sebagainya macamnya. Tadi bahas soal RUU Kehutanan dan RUU Pangan ya. Kita tahu juga sebetulnya ada rencana juga dari pemerintah untuk membebaskan 20 juta hektar hutan untuk energi dan pangan juga termasuk. Kalau dilihat dari kemudian intensi pemerintah dan kemudian dinamika di DPR, apakah kemudian perumusan dari RUU ini, RUU Pangan dan RUU Kehutanan ini harus diawasi? Karena kan kita tahu ya, maksudnya tadi dijelaskan juga oleh Reza, mayoritas gitu ya yang ada di parlemen secara pemetaan semuanya koalisi gitu ya, sedangkan yang oposisinya hanya sedikit, bahkan mungkin hampir gak ada gitu. Gimana sih melihat hal-hal kayak gini gitu? Apakah kemudian perumusan ini benar-benar harus dijaga karena kemudian kan akan ada masyarakat yang terdampak gitu ya? Boleh. Dari siapa nih? Aku dulu atau Miftah dulu nih? Boleh, Miftah dulu. Oke, baik. Menyambung yang aku sampaikan di awal tadi terkait beberapa fraksi yang kayak masih menanyakan terkait kayak fungsi dari atau tujuan akhir dari pembukaan lahan 20 juta hektar itu. Kayak misal di fraksi PDIP, nah salah satu wakilnya itu yang Iketut Suwendra itu kan kayak menanyakan sebenarnya 20 juta hektar itu untuk cadangan pangan, dan apakah untuk cadangan pangan, dan apakah selama ini itu digarap oleh petani dalam artian di kawasan daerah tersebut gitu kan. Nah itu yang menjadi pertanyaan gitu sih. Dan dari maksudnya pihak kementerian dalam hal ini Kementerian Kehutanan juga kayak masih ragu terkait untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu sih. Mungkin bisa ditambahkan juga. Iya, sebetulnya ini juga akan jadi perbincangan yang menarik kalau membicarakan soal 20 juta hektar, pembukaan 20 juta hektar lahan gitu. Karena beberapa waktu yang lalu juga teman-teman IPC kan juga sempat mengupload konten ya terkait itu, mungkin teman-teman bisa cek nanti di Instagramnya IPC Pusat Parlemen. Jadi memang ini kan perlu kita kaji dan juga kita gali lebih dalam penggunaan alih fungsi 20 juta lahan ini, apakah betul hanya untuk sektor pangan atau tadi mungkin Mas Oko menyampaikan soal untuk kebutuhan energi juga, misal pembangkit listrik dan sebagainya, apakah untuk seperti itu juga. Nah, atau bahkan untuk tambang semisal. Nah, ini kan akan jadi cukup mengkhawatirkan apabila salah satu upaya yang ditempuh juga melalui deforestasi itu justru akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih masif lagi dengan usaha-usaha di dalamnya gitu, melalui industri ekstraktif. Oke, katakanlah 20 juta hektar lahan ini untuk sektor pangan. Tetapi ini harus diperjelas juga apa-apa saja yang nantinya perlu ditanami di sana, atau juga perlu dipastikan tadi kalau yang Miftah sampaikan itu soal aktor-aktor yang menggarap. Karena kalau tadi saya sempat sampaikan di awal, justru Komisi 4 itu memerintahkan Bulog itu untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan TNI Polri untuk urusan urusan beras dan juga gabah begitu. Dan ini juga ada kaitannya dengan penunjukan prajurit aktif menjadi direktur Bulog yang sekarang juga sudah dimutasi ya harusnya. Nah itu kan jadi perdebatan yang menarik lagi nanti kalau misal kita bahas lagi melalui RUU TNI yang baru saja disahkan gitu revisinya. Bagaimana keterlibatan militer aktif yang jauh dari kompetensinya di bidang pangan itu menggarap hal-hal tersebut. Nah tadi misal dikatakan soal energi, menurut data kami konflik yang terjadi di konflik alih fungsi lahan dan juga konflik horizontal ataupun konflik vertikal masyarakat dengan
terkait alih fungsi lahan ini, 70%-nya itu disumbang oleh industri ekstraktif, khususnya pertambangan. Nah, ini kan akan jadi semakin rumit permasalahan ini ketika sudah dengan angka yang sebut besar ya 20 juta hektar yang memang itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang juga nanti akan melibatkan atau berdampak langsung kepada terutama masyarakat adat yang ada di sana misal. Nah, ini juga betul-betul saya harap sih dari parlemen, dari DPR terutama mungkin komisi terkait ya yang mengawasi itu betul-betul dikuliti lebih dalam, serem banget ya bahasa dikuliti ya. Didalami lah rencana ini betul-betul. Atau kalau memang dirasa menurut studi kajian cost and benefitnya tidak memenuhi syarat gitu, lebih banyak mudorotnya misal, ya baiknya tidak usah dilaksanakan gitu, dibatalkan saja gitu. Karena kan kepentingan masyarakat yang harus diutamakan gitu. Nah, menarik juga tadi soal kita ngomong banyak soal kehutanan, soal deforestasi, soal yang kemudian akan berlanjut gitu ya, banyak berdampak apalagi kepada masyarakat adat. Nah, kita tahu ya mungkin maksud dari pemerintah baik gitu ya untuk melakukan swasembada pangan. Maksud dari pemerintah baik ya mungkin. Iya, mungkin. Tapi yang kemudian gimana sih dari DPR merespon ya ada beberapa masalah lah yang kemudian akan jadi konflik gitu di masyarakat. Apakah kemudian ada panja khusus gitu soal kehutanan ini atau soal swasembada pangan itu? Oke. Dari DPR untuk merespon tadi atau mengawasi apa yang dijalankan pemerintah secara khusus. Apakah udah ada apa ternyata DPR juga ongkang-ongkang kaki aja gitu? Kalau terkait pangan ini kan berarti kondisinya di Komisi 4. Kalau berdasarkan hasil pantauan kami memang belum ada rencana ataupun statement resmi lah dari fraksi ataupun anggota dewan yang menyatakan akan membentuk pansus ataupun mungkin badan-badan yang akan bertugas khusus mengawasi program ini. Dan itu sebenarnya cukup menarik ya. Kalau misal tadi dikatakan bagaimana gitu peran DPR dalam mengawasi atau menindaklanjuti lah masyarakat yang kasus atau konflik yang berdampak langsung ke masyarakat. Mungkin saya ambil contohnya di isu sektor kelautan, termasuk berkaitan di Komisi 4 juga. Beberapa waktu yang lalu masyarakat dihebohkan terkait adanya pemasangan pagar laut di Banten sepanjang sekian kilometer begitu kan. Dan itu sebetulnya sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Nah, cuma berdasarkan pantauan kami, rasa-rasanya ya baiknya nggak perlu gitu Komisi 4 itu membuat statement yang seolah-olah ya entah mengapresiasi ataupun justru membenarkan lah tindakan-tindakan yang sebetulnya itu sudah lewat gitu. Harusnya pemerintah bisa melakukan lebih dari itu. Dan menurut saya menarik kalau misal dibuatkan pansus, salah satu yang isu menarik yaitu isu kelautan tadi, soal pagar laut. Karena di dalam rapat kalau tidak salah tanggal 27 Februari ya itu ya. 27 Februari antara Komisi 4 dengan Kementerian Kelautan, KKP, Kelautan dan Perikanan, itu tidak ada desakan yang serius gitu dari Komisi 4 kepada KKP. Bahkan ada salah satu kesimpulan itu mereka mengapresiasi tindakan KKP untuk mencopot pagar itu. Padahal itu tindakan kalau kata salah satu legislator ya Bung Adian, ini pahlawan kesiangan gitu. Karena masyarakat sudah terlanjur menderita, nelayan di sana sudah terlanjur tidak bisa melaut, baru dicopot gitu kan. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kok bisa Komisi 4 mengapresiasi mitranya yang ya bisa dibilang tadi mungkin pahlawan kesiangan. Harusnya kan sudah jauh hari ada mitigasi ataupun upaya-upaya untuk mencegah lah. Karena kan ini bukan masalah kecil gitu. Dan laut itu kan suatu bentuk kedaulatan yang perlu dijaga betul-betul ya. Dan ya itu kalau bicara soal pansus sih menurut saya salah satu isu yang cukup perlu ya selalu dibuat pansus atau dikawal serius ya isu kelautan itu. Tapi kan nyatanya sampai sekarang bahkan penarikan HGU-nya juga dibatalkan kan oleh aturan BPN. Itu kan juga belum ada respon dari DPR sejauh ini. Itu ada tambahan? Kayak mau menambahkan terhadap ini sih kayak apa ya, terutama khususnya berkaitan sama kehutanan tadi yang 20 juta hektar. Kemarin terutama yang di tanggal 27 Februari yang rapat kerja dengan Menteri Kehutanan itu sebenarnya ada beberapa fraksi yang meminta untuk dibuat pansus, tapi dari ketua rapatnya bilang atau pimpinan rapat bilang untuk sementara ditahan dulu, nanti setelah pembahasan terkait isu-isu strategis ini selesai gitu. Selesai dalam artian udah semua anggota rapat itu udah paham jelas terkait isu yang dibahas di permasalahan yang dibawa gitu sih. Ini arahan ketua rapat atau ketua yang lain?
pimpinan rapat. Oh, pimpinan rapat. Pimpinan rapatnya. Oh, berarti emang yang nggak ada pansus atau panja dan segala macamnya ya? Iya. Yang Belum ya ada meskipun ya tadi bahkan Prabowo sampai ketemu dengan 8 naga dalam tanda kutip, tapi Nah, ternyata iya. tidak ada kelanjutan gitu ya Nah. untuk kemudian. Jadi mungkin justru karena ketemu jadi kagak di Oh, bisa jadi. bisa ya. jadi ya, bisa Oh ya, jadi. disclaimer juga, waktu itu yang rapat kerja sama Menteri Kehutanan, pimpinan rapatnya sekali juga ketua komisinya, yang Bu Titi ya. Oke. Oh, Bu Titi. Iya. Oh, Oh. ada apa ini? Oke, mungkin beralih sedikit gitu ya ke pembahasan selanjutnya. Kita tadi udah ngomong soal tadi harga pangan yang naik dan segala macam. Dan kita juga tahu sebetulnya ada juga sesuatu yang justru berpengaruh juga ke lingkungan, juga berpengaruh soal ke apa ya, soal perubahan iklim dan sebagainya macamnya. Tadi juga ada eksploitasi tambang dan segala macam. Ku ingin coba geser pembahasannya ke undang-undang BUMN gitu ya, yang disahkan gitu ya dengan cukup cepat, cukup kilat, bahkan ada di tengah-tengah apa ya, euforia atau momen-momen protes Indonesia gelap gitu ya pada saat itu. Apa sih yang kemudian terjadi di undang-undang BUMN? Karena kita tahu ada kekhawatiran-kekhawatiran gitu ya, ada melucuti independensi kampus salah satunya, lalu juga apa ya, pengerahan ormas dan UMKM untuk dapat konsesi tambang dan sebagainya macamnya. Gimana sih sebetulnya proses dinamika di DPR? Apakah kemudian juga ada suatu pelanggaran misalnya yang bisa kita catat, atau ada penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya bisa kita lihat gitu dari sana? Boleh. Miftah? Oke, baik, terkait BUMN, undang-undang BUMN ya, berarti sekarang udah ya. Nah, undang-undang nomor 1 tahun 2025. Pertama dong berarti. Iya, yang First pertama nih, gitu, kalau di di komen-komen. 2025 gitu kan. Nah, itu kan secara umum karena itu follow up dari efisiensi anggaran gitu ya. Nah, dari total efisiensi anggaran di tahun yang diminta sama Bapak Presiden, itu Bapak Presiden total kan ada sekitar kurang lebih 306,69 triliun. Nah, itu sekitar 24 triliunnya itu dibuat untuk MBG dan sisanya untuk Danantara, karena follow up dari undang-undang BUMN sendiri kan ke arah BPI Danantara, seperti itu sih. Kalau secara detailnya mungkin bisa ditambahkan. Ya, menarik sebetulnya karena RUU BUMN ini kan jadi salah satu apa ya, isu yang cukup hangat ya beberapa waktu ke belakang. Karena bahkan tadi saya baru notice juga ternyata nomor undang-undangnya nomor 1 tahun 2025. Yeah, Berarti kan dia yang pertama yang produk legislasi dalam bentuk undang-undang yang disahkan oleh DPR di periode kali ini gitu. Dan itu justru mendapat beberapa kritik dari berbagai masyarakat juga gitu, termasuk kawan-kawan mahasiswa dan juga teman-teman dari CSO di luaran sana gitu. Sebenarnya kalau dikatakan perihal proses legislasi tadi ya, apakah ada yang dilanggar dan sebagainya, kalau dari hasil pantauan kami, karena undang-undang ini kan dia perubahan sifatnya. Yeah. Artinya kan perlu ada penyesuaian dengan antara undang-undang existing dengan undang-undang yang akan diusulkan gitu melalui DIN-nya dan sebagainya. Kalau dari mungkin teman-teman nanti bisa baca di infografis IPC ya, di IPC Pusat Parlemen. Jadi kita juga sempat membahas tuh terkait proses legislasi ugal-ugalan dari RUU BUMN pada saat itu. Jadi salah satu tahapan proses legislasi yang tidak dilakukan, ada proses tahapan legislasi yang tidak dilakukan dalam proses penyusunan pembahasan undang-undang BUMN ini, yaitu proses harmonisasi di badan legislasi. Oke. Dan ini kan berarti mungkin kalau teman-teman hukum ya yang akan lebih concern terhadap isu ini kan masuk ke tahapan atau sektor formil ya. Yeah. Dan ini apabila dilakukan judicial review ke MK kan ini akan jadi suatu barang bola panas gitu yang bisa dilemparkan kembali ke DPR selaku pembentuk undang-undang. Jadi itu harmonisasi ini harusnya dilakukan oleh badan legislasi untuk apa ya bahasanya, menyandingkan gitu antara undang-undang existing dengan undang-undang terkait dan juga dengan undang-undang produk hukum yang lain. Nah, cuma ini dilangkahi begitu saja oleh teman-teman Komisi 6 yang membahas ya. Oke. Iya. Bukan dibalik ya. Ada beberapa rapat yang di Komisi 6, terus ada beberapa juga mulai dari Panja, pleno itu udah dibalik.
berarti di multi AKD ya ini Iya. pembahasan undang-undang ini. Oke. Multi AKD. Berarti spesial banget ini undang-undang ini, kayak martabak Spesial. ini. Spesial. Berarti telurnya berapa nih kira-kira? 13. Oh, 13. Iya, betul. Menarik juga sebetulnya soal BUMN ini karena kita tahu minggu kemarin juga selain ada desas-desus RUU TNI tentunya, kita tahu ada penahanan jual beli saham di Bursa Efek Indonesia karena kemudian indeks saham gabungan kita itu jeblok sampai 5% gitu ya dalam satu hari. Yang kemudian disamperin gitu ya oleh Wakil Ketua DPR atau biasa kita akrab juga panggil RI 1,5. RI 1,5. Sufmi Dasko Ahmad ya. Perdana Menteri yang kemudian dia datang katanya untuk menenangkan pasar. Nah, kemudian ada desas-desus juga bahwa ada pengaruh kemudian ketidakpercayaan investor terhadap Danantara yang kemudian banyak influence politik lah di sana. Dari DPR sendiri kemudian adakah kemudian respons gitu ya soal Danantara ini itu satu ketika kemudian diketok dan dibentuk gitu ya dan kita tahu gimana spesifikasi pemimpin-pemimpinnya gitu ya, apakah ada respon dan kemudian adakah juga tindak lanjut dari ketika harga saham itu turun segala macamnya itu berpengaruh gak sama tadi jalannya UU BUMN yang melegitimasi Danantara itu sendiri? Oke, kita aku tanggapi sedikit nanti bisa tambahkan ya. Perihal tanggapan dari DPR. Sebenarnya salah satu tanggapan yang gegabah itu ya tadi mendatangi Bursa Efek melalui pimpinan DPR salah satunya dan juga pimpinan Komisi 11 pada saat itu. Sebetulnya tadi saya coba masih mau masuk ke proses legislasi. Tadi kan saya sampaikan juga perihal ada salah satu tahapan yang dilangkahi. Ada salah satu momen menarik di dalam rapat pembahasan RUU BUMN itu ketika dari teman-teman DPR itu sebetulnya dia sudah banyak dialektika gitu Kak. Walaupun ini undang-undang ini cukup cepat ya, seminggu atau berapa kemarin? Total itu kurang 8 kali rapat. 8 kali rapat totalnya. Iya. Tapi di bawah 1 bulan lah ya pembahasannya. Iya. Nah, dialektikanya cukup panjang juga di tiap-tiap AKD dan tiap rapatnya. Nah, sehingga yang membuat undang-undang ini spesial juga tadi dibahas di berbagai sektor, berbagai AKD. Nah, kalau bicara tanggapan, sebetulnya menarik itu kenapa yang kesana itu harus tadi disebut Don Dasko. Padahal seperti yang kita tahu Don Dasko ini kan dia wakil ketua DPR bidang politik dan keamanan. Yeah. Seharusnya kan berarti pimpinan yang membidangi bidang ekonomi yang ke sana. Oke, ada Komisi 11 yang ke sana gitu, ada Bapak Misbahkun. Tapi kan ini jadi pertanyaan menarik tadi yang disampaikan oleh Oka, apakah turunnya harga saham itu berpengaruh terhadap ketidakpercayaan investor terhadap wacana revisi undang-undang TNI? Karena kalau kita lihat pengerahan aparat militer bersenjata ataupun aparat bersenjata entah polisi ataupun Polri di dalam suatu bisnis misal, itu sebetulnya lebih menguntungkan, tapi bukan investor-investor yang percaya bahwa stabilitas politik itu akan menjamin stabilitas ekonomi. Karena kalau di industri ekstraktif justru, misal di pertambangan, tambang ilegal dan sebagainya, itu justru butuh kehadiran daripada aparat-aparat bersenjata ini untuk mengamankan bisnisnya. Nah, sehingga ini kan yang jadi menarik tadi, wakil DPR bidang politik hadir ke Bursa Efek untuk menenangkan gitu. Investor tenang, jadi sabar ya. Jadi kan ini cukup menarik juga di tengah polemik Danantara tadi, dan juga dengan aset yang segitu besarnya ini juga perlu jadi perhatian serius, pengawasan yang luar biasa daripada DPR. Itu yang kita nggak mau menambahkannya. Sebenarnya kalau dari versi pemerintah nih, tujuan dari dibentuknya Danantara kan kayak menggabungkan beberapa BUMN atau anak perusahaan BUMN di dalam satu super holding. Kalau dari ini sih bilangnya dibentuk seperti Temasek yang di Singapura. Yeah. Nah itu. Tapi yang bikin kayak publik merasa tidak yakin itu karena ini orang-orang yang ada di Danantara gitu kan. Kalau dari segi teori manajemen kan on the right man, on the right place gitu kan. Yeah. Orang yang berkompeten itu harus ditempatkan di yang sesuai gitu. Tapi kan
memang kalau dari beberapa versi dari pemerintah dalam artian kantor kepala komunikasinya itu kan bilang kalau itu emang udah sesuai dengan kayak istilahnya background dari masing-masing yang ada di Danantara gitu, pimpinan Danantara. Tapi kan kita istilahnya dalam masyarakat melihat itu pasti orang-orang yang ada di TKN Prabowo Gibran gitu sih. Iya. Jadi ada kepentingan juga di sana Iya. yang akhirnya mungkin bikin Danantara tidak terlihat seperti super holding yang mengurus investasi tapi jadi sarang korupsi gitu. Karena ini sebetulnya menariknya atau yang patut kita nantikan juga, karena Indonesia ini punya pengalaman, dia bagus dalam mengambil contoh yang itu terlihat baik di negara lain. Contohnya Temasek tadi, Singapura kan Iya, itu luar Singapura. biasa. Tetapi masalahnya Indonesia ini secara implementasi itu berbanding terbalik dengan apa yang jadi bagus di luar negeri gitu. Nah, maksudnya kenapa pemerintah ini hanya mengambil satu sisi dari Temasek? Apakah tidak ada jaminan bahwasanya Danantara ini akan jadi seperti yang di Malaysia itu apa? IMDb ya. Terus kemudian IMDb ini mas, itu film mas. oh, apa yang Lah itulah pokoknya yang lebih itu yang ada di Malaysia ya. Ditambahin aja nih, apa sehingga, yang benar. apa maksudnya jaminan dan juga komitmen dari misal dari parlemen kita dalam sisi pengawasan atau audit keuangan misal. Oke. Karena kan kita juga punya lembaga audit seperti OJK, Ya. kemudian juga dari DPR juga punya fungsi anggaran Ya. karena ini berkaitan dengan aset negara. Nah, itu juga yang perlu betul-betul diperhatikan. Terutama berarti di Komisi 6 ya, karena Iya, berkaitan Komisi dengan BUMN ya. Oke. Tadi juga aku sebut juga soal korupsi ya. Kita tahu juga Korupsi. ada ya kayaknya hidup di Indonesia ini isinya kabar buruk doang. Tapi salah satunya tentunya yang juga berhubungan dengan undang-undang BUMN yaitu BUMN sendiri ada kasus korupsi besar lah, yaitu Pertamina gitu ya. Ini BUMN yang mana? Oh, Pertamina. Pertamina yang bensin itu. Bensin. Ya kita tahu ada dugaan korupsi sampai merugikan negara 1 kuadriliun gitu ya. Dan iya kemudian adakah kemudian respon dari DPR gitu untuk melakukan pengawasan gitu ya atau memanggil atau ada rapat dan segala macamnya untuk kemudian atau ada pansus atau panja gitu yang dibentuk gitu ya untuk tadi membahas atau membantu pengusutan tuntas kasus korupsi ini karena kan kerugian negaranya sangat besar gitu ya. Gimana kalau dari pemantau parlemen? Miftah barangkali. Ya. Terkait itu sebenarnya dari DPR sendiri udah memanggil direktur utama dari Pertamina beserta direktur yang di subholdingnya itu. Nah itu kalau nggak salah itu di tanggal 20-an kalau nggak 20 di bulan Februari. Nah itu pokoknya setelah adanya kasus itu mencuat langsung DPR mengundang direktur dari Pertamina gitu kan. Nah tapi yang menjadi kayak agenda utama dari pembahasan RDPU itu sebenarnya kayak inilah ketersediaan menjelang bulan puasa dan lebaran gitu kan. Isu-isu terkait korupsi hanyalah serempilan saja gitu. Tapi kan pada akhirnya pada saat sesi diskusi atau sesi tanggap gitu kan beberapa fraksi langsung menanyakan terkait korupsi itu seperti apa gitu kan. Dan ada beberapa fraksi juga meminta adanya dibentuknya pansus. Nah, tapi pada saat itu pimpinan yang pada situ dipimpin oleh Anggia Ermar ini itu meminta untuk pansusnya ditahan dulu gitu sih. Ini di Komisi 6 berarti ya? Iya, di Komisi 6. Alasannya untuk menunda gitu apakah ada atau kemudian memang mempercayakan aja ke penegakan hukum ke kejaksaan gitu? Iya, mintanya ya udah biar di handle sama kejaksaan. Kita sebagai DPR ya cuman mengawasi dan meminta agar Pertamina itu melakukan evaluasi besar-besaran terkait entah itu strukturnya atau lain sebagainya gitu sih. Oke. Karena aku sempat dengar juga bahwa ya anggota dari DPR juga menyebutkan gak mau pansus karena mempercayakan sama Kejaksaan Agung. Mungkin kalau dari Reza ada tambahan? Sebetulnya kalau tadi dikatakan di Komisi 6 yang mungkin membawahi BUMN secara langsung ya. Kalau di Komisi 12 sendiri yang membawahi atau membidangi perihal sektor energi ya. Karena ini kan berkaitan dengan BUMN energi. Di Pertamina sendiri Komisi 12 dengan mitra-mitranya Pertamina Subholding itu telah mengadakan rapat pada saat itu dan juga dengan mengundang beberapa pemegang izin niaga BBM. Ada dari Shell, kemudian ada dari Revo dan
beberapa pemegang saham BBM, pemegang niaga BBM swasta gitu. Sebetulnya tadi betul dikatakan oleh Miftah, di Komisi 12 sendiri yang spesifik membahas energi pun di rapat tersebut itu sebetulnya rapat yang sudah dijadwalkan sejak lama. Karena rapat itu diagendakan untuk membahas perihal kelangkaan stok BBM di awal tahun, bulan Januari. Nah, kemudian baru isu korupsi itu mencuat ke publik. Jadi tidak ada pembahasan mengenai mega korupsi itu di agenda rapatnya DPR. Jadi isu korupsi dan juga blending BBM itu kalau di Komisi 12 itu hanya menjadi sentilan-sentilan saja gitu di antar anggota dewan dengan atau antar fraksi gitu. Jadi itu tidak pernah jadi agenda serius yang diconcern oleh DPR RI, kecuali pada saat itu pimpinan Komisi 12 melakukan sidak begitu ya ke beberapa BBM yang juga itu lagi-lagi kalau bisa dikatakan adalah pahlawan kesiangan. Karena kan menurut data Kejaksaan Agung, penyidikan ya? Penyidikan Jaksa Agung itu kan terjadi di rentang tahun 2018 sampai 2023. Ya kan dia sidaknya baru tahun 2025. Sudah selang 2 tahun. Dan ya betul Komisi 12 menyatakan tidak ada blending. Ya ini sudah 2 tahun kemudian gitu, Pak. Nah, sebenarnya yang cukup miris juga kalau bicara soal kerugian tadi ya. Kalau berdasarkan data dari Kejaksaan Agung kan kerugian ini per tahun itu sekitar 190-an triliun ya. Ini cukup miris, Mirsa, karena kalau saya coba mengutip gitu data dari Celios. Data dari Celios itu dia memperhitungkan Indonesia ini sebetulnya bisa menggratiskan biaya pendidikan tinggi, utamanya di PTN, dan itu hanya membutuhkan dana sekitar 50 triliun per tahun. Artinya kerugian negara yang ditimbulkan dari blending, oplosan dan juga pengadaan yang kurang baik itu tadi ya, entah korupsi mungkin bahasanya, itu 3 kali lipat dari biaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini kan betul-betul ironi begitu di negara kita ya. Bagaimana mafia-mafia energi, mafia minyak gitu, itu bisa menghancurkan masa depan bangsa kita dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara. Jadi itu sejauh ini sih Komisi 12 dari hasil pantauan kami memang mempertimbangkan untuk membentuk pansus. Akan tetapi sampai detik ini belum ada tindak lanjut yang benar-benar serius gitu dari Komisi 12. Itu. Dari BUMN sendiri juga apakah ada ya langkah misalnya membuka ke publik transparansi gitu ya soal apa masih belum ada juga sejauh ini? Sebetulnya kalau bicara transparansi ini sempat terdengar di rapat Komisi 12 dengan tadi pemegang tata niaga BBM. Jadi salah satu lembaga yang patut dipertanyakan itu adalah peran daripada Lemigas atau lembaga minyak dan gas. Karena Lemigas ini merupakan salah satu turunan organisasi yang ada di bawah Kementerian SDM RI. Di bawahnya Bapak Bahlil Lahadalia gitu ya, Menteri SDM kita. Lemigas ini salah satu tugas dan kewenangannya itu untuk menguji kualitas BBM, baik dari segi RON ataupun dari segi kualitasnya sesuai dengan apa yang dijanjikan dari pihak-pihak terkait, dari Pertamina ataupun dari swasta. Nah, seharusnya kalau misal terkait blending ini jadi suatu isu yang beredar di masyarakat, yang itu ujung-ujungnya juga menimbulkan kerugian negara, harusnya yang pertama kali mengklarifikasi kejadian ini adalah Lemigas. Cuma kalau dari pantauan kami kemarin Lemigas itu sendiri belum dilibatkan di dalam rapat-rapat DPR. Yang dilibatkan itu langsung dari Dirjen Minerbanya. Tetapi juga tidak banyak jawaban yang bisa diluruskan, hanya ya dia membantah bahwasanya blending dan oplosan itu hal yang berbeda. Karena menurut Pertamina dan juga ESDM, blending itu dilakukan oleh semua pemegang izin tata niaga BBM. Karena itu ada hanya menambah zat aditif gitu. Dan itu di setiap perusahaan itu juga dilakukan. Dan itu tidak merubah RON. Seperti itu. Tadi juga ada bahas sedikit soal Minerba, dan Minerba juga salah satu produk undang-undang yang kemudian dibahas secepat kilat juga gitu ya. Betul. Selain undang BUMN, dan sama-sama dibahas di Balek kalau nggak salah, betul? Iya. Yang isinya orang canggih. Iya gitu. Betul. Aku mau tanya sih soal gimana juga Minerba, karena kita tahu ada kekhawatiran pelucutan independensi perguruan tinggi, terus juga kemudian ada soal
desas-desus ormas yang kemudian justru akan memperkaya atau jadi hanya kepentingan aja gitu, memperkaya kepentingan di dalam tata kelola tambang ini di Minerba. Gimana sih kemudian prosesnya di DPR gitu soal pengesahan undang-undang Minerba itu sendiri? Apakah kemudian juga sama seperti BUMN ada masalah dan yang bisa kita lihat gitu? Baik, kalau terkait undang-undang Minerba, betul tadi dikatakan bahwasanya Minerba ini digarap langsung oleh Badan Legislasi. Yeah. Dan Badan Legislasi itu berdasarkan pantauan kami, dia mendapatkan penugasan cukup berat nih dari pimpinan juga dari Bamus. Ada sekitar 25 undang-undang yang harus diselesaikan Badan Legislasi dalam tahun 2025 ini. Wah, top skor dia udah Top skor. Erling Haaland Erling jatuhnya. Haaland memang balik ini. Itu yang untuk di tahun 2025. Jangan kalau tadi dikatakan Minerba itu sendiri, Minerba ini masuk ke dalam prolegnas jangka menengah, periodik 2024-2029 berarti. Tapi dia merupakan salah satu undang-undang yang paling pertama diselesaikan oleh Balik. Nah, artinya ini kan ada prioritas tersendiri. Nah, ini juga menarik kalau kita melihat dari tabiat begitu, karakter daripada Balik itu sendiri, dan juga mungkin Komisi 12 ya yang juga mewakili soal energi. Dari catatan kami, dari sekitar 40 kali rapat Komisi 12 itu sekitar 15 atau 16-nya itu membahas tentang energi. Yeah. Nah, artinya kan ini juga menjadi salah satu perhatian khusus dari pemerintah dan juga dari DPR, bagaimana produk hukum yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut itu dengan cepat atau segera dilaksanakan. Dan ini juga nanti ada kaitannya dengan undang-undang EBET yang ada di Komisi 12 itu juga. Tapi kalau dari segi tadi khawatir adanya pelemahan terhadap independensi kampus dan sebagainya, sebetulnya ini masih simpang siur juga gitu. Sama dengan apa yang terjadi dengan RUU TNI. Karena pada saat di rapat tingkat 1 Badan Legislasi dengan mempertimbangkan aspirasi dan masyarakat gitu ya. Isunya kan kampus ini mau dapat kelola tambang, sama seperti ormas keagamaan. Tetapi di rapat tingkat 1 Badan Legislasi terkait pengambilan keputusan atas RUU ini untuk dibawa ke paripurna, diksi daripada pemberian kampus konsesi kepada kampus itu ditiadakan. Jadi kampus di sini hanya menerima manfaat, tidak mengelola secara langsung. Nah, ini justru akan menjadi bukan kekhawatiran ya, tapi akan menjadi pertanyaan lagi yang timbul karena di dalam draft RUU yang dibawa ke paripurna atau RUU yang beredar terakhir itu sebelum paripurna, dalam lembaga-lembaga atau instansi yang berhak mendapatkan izin usaha pertambangan atau IUP dalam skema prioritas atau penunjukan itu masih memuat diksi badan usaha milik perguruan tinggi. Okay. Sedangkan kalau di pidatonya pimpinan Balik dan juga ketua Panja itu mereka menyampaikan tuh di rapat Balik bahwasanya kampus tidak akan terima secara langsung tapi hanya menerima manfaat. Menerima manfaat dari siapa? Nah, dari aktor-aktor yang lain tadi, dari BUMN bisa, dari BUMD, dari ormas keagamaan dan juga dari koperasi. Ini yang menarik. Nah, jadi kalau bahkan dari DPD juga ya, DPD di Rating 1 itu menyarankan gitu, kampus yang berhak mendapatkan IUP itu adalah utamanya kampus yang berada di lingkaran tambang. Oke, berarti yang terdampak langsung. Yang gitu. terdampak secara langsung. Nah, ini kan juga akan menjadi kecemburuan tersendiri nantinya. Semisal kampus betul-betul mendapatkan, bagaimana kampus-kampus yang ada di perkotaan, semisal yang jauh dari lingkaran tambang. Apakah ini bentuk daripada keadilan sosial itu sendiri gitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini masih menjadi simpang siur. Saya harapannya Badan Legislasi juga betul-betul memperhatikan. Gitu. Dari Miftah sendiri ada komentar juga soal Minerba ini? Karena terkait Minerba sendiri kan itu dibahas di Balik, aku cuman ini sih kayak memantau dari agenda hariannya aja. Tapi kalau misal untuk mengikuti dari rapat dari awal sampai akhir, biasanya lebih ke Reza. Oke, sip. Cukup ya, mungkin kita hari ini thank you banget waktunya Reza dan Miftah. Tadi kita bahas juga soal beberapa hal ya, utamanya tentunya soal ekonomi gitu. Tadi ada dari soal kenaikan harga pangan, terus juga turunnya harga saham, sampai kemudian ada tata kelola tambang gitu ya, yang tentunya jadi polemik gitu di publik dalam beberapa
bulan ke belakang. Jadi ya semoga tadi jawaban-jawaban atau apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat dan bisa diterima gitu ya. Maaf tentunya kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe dan like dan juga bagikan video-video dari Parlemen Watch ke kerabat-kerabat Anda. Itu aja mungkin dariku, terima kasih.